Halo One Piece Lover, kembali lagi di channel saya UJ Official tentunya ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan banyak rezeki ya guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berteori tentang One Piece chapter 1062 nanti. Tentunya akan lebih seru mengingat arc ini ada hubungannya dengan ilmuwan paling jenius di dunia, yaitu Dr. Vegapunk. Setelah arc Wano Kuni yang sangat panjang berakhir, saat ini fokus cerita tentang arc Egghead. Dalam arc Egghead pasti akan banyak hal menarik yang terjadi, dan misteri-misteri besar pun akan terungkap. Arc ini akan menjadi pengantar untuk arc selanjutnya yang jauh lebih besar dan seru. Arc berikutnya yaitu kemungkinan besar akan berfokus di Pulau Beehive. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kejadian besar di Pulau Egghead yang akan menjadi pemicu di Pulau Beehive. Egghead akan menjadi arc yang relatif singkat. Meski begitu, cerita di Pulau Egghead akan menjadi cerita yang menarik dan menampilkan berbagai hal yang menghebohkan. Sebelum-sebelumnya kita telah diperlihatkan arc yang terjadi seperti di negeri dongeng. Contohnya yaitu arc Wolchek Island. Di sana kita dihadapkan dengan hewan-hewan yang bertingkah seperti manusia dan pohon-pohon yang bisa berbicara dan bangunan-bangunan yang seperti memiliki jiwa karena dibentuk dengan makanan yang hampir semua itu tidak masuk akal. Sedangkan untuk arc Wano Kuni kita diperlihatkan kehidupan di negara Jepang, di mana di sana ada samurai dan berbagai hal yang ada hubungannya dengan kehidupan klan dan kehidupan ninja. Kali ini untuk arc Egghead kita diperlihatkan dengan teknologi canggih yang menggambarkan masa depan. Contohnya adalah dengan diperlihatkan hiu cyborg dan robot besar yang dikendalikan oleh klon dari Dr. Vegapunk. Ini merupakan sebagian kecil yang diperlihatkan di Pulau Egghead. Hal itu akan sangat wajar mengingat Pulau Egghead ini adalah tempat tinggal Vegapunk, serta ada banyak penemuan di laboratoriumnya yang berada di pulau ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Dr. Vegapunk merupakan ilmuwan yang memiliki kecerdasan 500 tahun lebih maju dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Vegapunk dengan kejeniusannya yang luar biasa serta didukung dengan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dunia mampu menciptakan berbagai penemuan hebat. Di Pulau Egghead akan banyak rahasia mengenai Dr. Vegapunk yang belum terungkap, yang merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam cerita One Piece, sehingga kisah kehidupan dan tindakan dari Dr. Vegapunk pasti akan menarik untuk diketahui. Dalam arc Egghead, Vegapunk juga akan membongkar rahasia penting dari buah iblis. Dia akan menjelaskan secara detail terkait cara kerja dan berbagai hal penting lain dari buah iblis. Saya bisa mengatakan hal tersebut karena di SBS volume 48 Eiichiro Oda mengatakan dalam cerita akan muncul seorang profesor yang akan menjelaskan tentang buah iblis. Harusnya tidak sulit untuk menebak bahwa profesor tersebut adalah Dr. Vegapunk. Dia adalah seorang profesor yang mempunyai ilmu pengetahuan dengan sangat baik, sehingga tidak akan mengherankan jika Vegapunk telah berhasil membongkar hal-hal penting dari buah iblis. Dia pun memang telah melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan buah iblis, seperti menciptakan buah-buah iblis artifisial dan menggabungkan senjata dari buah iblis dan berbagai hal hebat lain. Dengan begitu, Vegapunk adalah orang yang akan menceritakan berbagai hal penting soal buah iblis. Kapan yang tepat untuk hal itu menurut saya dalam arc Egghead akan terungkap. Selain buah iblis akan terbongkar dalam arc Egghead, ini juga akan terjadi berbagai hal menarik lain. Bajak laut topi jerami pasti akan melalui banyak pertarungan di Pulau Egghead. Salah satunya adalah pertarungan melawan Seraphim. Seraphim berada di Pulau Egghead dan diketahui mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Pertarungan antar bajak laut dan Seraphim nanti pasti akan sangat dinanti. Selain itu, ada pula karakter lain yang akan terlibat dalam arc ini. Di sana, selain bajak laut topi jerami, Bone, Vegapunk, dan Seraphim, masih akan ada karakter-karakter lain yang juga akan terlibat, dan salah satunya adalah Senton Maru. Senton Maru merupakan seorang Vice Admiral. Dia telah dikonfirmasi sebagai pengawal Vegapunk, sehingga dia pasti akan terlibat dalam arc ini. Pada saat di Sabaody, Senton Maru juga yakin bahwa dirinya akan bertemu kembali dengan bajak laut topi jerami.
Jadi pertemuan tersebut akan segera terjadi di Pulau Egghead. Para karakter lain juga akan terlibat, yaitu anggota pasukan SWAT. Beberapa anggota SWAT juga dikonfirmasi bahwa mereka berada di pulau yang merupakan markas dari pasukan G40. Markas tersebut juga dikonfirmasi bahwa sangat dekat dengan Pulau Egghead. Di sana terlihat Helmeppo sedang meminta bantuan untuk menolong Chubby. Di sana terlihat Helmeppo sedang meminta bantuan kepada anggota pasukan lain, yaitu bernama Prince Grace. Bantuan yang diminta itu adalah bantuan untuk menolong Chubby. Karena seperti yang kita tahu bahwa Chubby sedang diculik oleh bajak laut Kurohige. Prince Grace terlihat menolak memberikan bantuan dan meminta Helmeppo untuk tenang dulu. Sebab bukan perkara mudah untuk memasuki markas Yonko. Namun Helmeppo sulit untuk tenang karena sahabatnya sedang diculik. Helmeppo bahkan berkeinginan untuk membawa Seraphim untuk menolong Chubby. Untuk saat ini, memang niat Helmeppo untuk menolong Chubby masih belum bisa direalisasikan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Helmeppo dan pasukan SWAT lain akan tetap menyelamatkan Chubby dan bahkan akan diizinkan untuk meminjam Seraphim. Perlu diketahui bahwa Chubby merupakan angkatan laut yang cukup populer. Dia dianggap sebagai pahlawan dalam insiden Rocky Ford. Pasti citra buruk akan disematkan kepada angkatan laut jika Chubby yang seorang pahlawan akan dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelamatan. Secara pribadi, Akainu yang merupakan panglima tertinggi dari angkatan laut pasti tidak akan peduli dengan nasib Chubby. Bahkan mungkin Akainu akan beranggapan bahwa Chubby bodoh karena berhasil diculik oleh musuh. Namun dengan kepentingan dan nama baik angkatan laut, maka Akainu akan mengirim pasukan untuk menolong Chubby. Pasukan itu harus besar dan kuat karena mereka akan menerobos wilayah Yonko. SWAT akan dilibatkan dalam pasukan tersebut, mengingat Chubby merupakan bagian dari pasukan SWAT. Mereka bahkan akan mengizinkan untuk meminjam Seraphim agar kekuatan dari pasukan itu akan menjadi lebih kuat. Bisa jadi Fujitora atau Garp yang akan menjadi pemimpin dari pasukan tersebut. Sebelum itu, para pasukan SWAT yang ditugaskan untuk meminjam Seraphim akan pergi ke Pulau Egghead, sehingga mereka juga akan terlibat dalam Arc Egghead. Arc Egghead akan membuka jalan untuk arc berikutnya, yaitu Arc Beehive. Luffy yang tahu bahwa Chubby diculik Kurohige juga pasti tidak akan tinggal diam. Bajak laut topi jerami juga akan pergi ke Pulau Beehive seusai dari Pulau Egghead. Selain menyelamatkan Chubby, alasan Luffy juga yaitu menyelesaikan urusannya dengan Kurohige. Mengingat Kurohige adalah orang yang mengalahkan Ace dan menyerahkannya ke angkatan laut. Selain saingan untuk menjadi raja bajak laut, Luffy dan Kurohige memang ditakdirkan untuk bertarung. Keinginan menolong Chubby akan menjadi pemicu bagi Luffy untuk segera pergi ke Pulau Beehive. Memang yang memimpin pasukan SWAT untuk menyelamatkan Chubby adalah Fujitora. Maka Garp juga akan bergerak karena inisiatif sendiri. Mengingat Chubby merupakan murid dari Garp, sehingga Garp tidak akan tinggal diam jika muridnya diculik oleh Kurohige. Di sana Garp akan melihat kehebatan Luffy dalam pertempuran sehingga dia akan memuji Luffy. Melihat kru bajak laut topi jerami dan pasukan SWAT sama-sama bergerak untuk menyelamatkan Chubby akan mengingatkan Garp akan kejadian pada masa lalu, di mana dia dan Roger pernah beraliansi di insiden God Valley. Dalam pertarungan puncak nanti, Luffy akan berhasil mengalahkan Kurohige sehingga di Pulau Beehive nanti akan dimenangkan oleh bajak laut topi jerami dan pasukan SWAT. Chubby pun akan berhasil diselamatkan sehingga dia akan berterima kasih kepada Luffy. Dalam Arc Beehive nanti juga akan membongkar sebenarnya apa tujuan dari Aokiji beraliansi dengan bajak laut Kurohige. Dia pasti mempunyai maksud dan tujuan tersendiri yang akan segera diketahui. Nah, itu saja teori tentang kejadian di Pulau Egghead yang akan menjadi pemicu perang di Pulau Beehive. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Oke, terima kasih ya guys.